Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2061. Jarak beberapa ratus meter, kita akan bergegas dalam beberapa saat, kita harus pergi sekarang. Jika mereka menghancurkan kepala kita tidak bisa pergi sama sekali, dan pada akhirnya hanya akan ada satu kata. Mati. Jadi, kita hanya punya jalan ke sana, ikuti aku. Cepat. Setelah mengatakan ini, Jack berjalan keluar dari gua tanpa meregangkan kepalanya dan memegang tangan Nashwai. Wu Qianqi dan Zhou Fei Peng ragu-ragu sejenak pada saat yang sama, tetapi itu hanya sesaat. Karena mereka berdua tidak tahu sekarang, Jack mengatakan bahwa hanya ada satu jalan yang tersisa. Meskipun Jack tidak menjelaskan, mereka juga tidak punya pilihan. Wu Qianqi dan Zhou Fei Peng saling memandang, dan sekali lagi mengatur Huo Xuanhui dari kiri ke kanan. Mereka bertiga mengikuti Jack dan berjalan keluar dari gua. Pintu masuk gua menghadap ke arah selatan. Dikatakan bahwa jika mereka ingin melarikan diri, mereka harus pergi ke utara, atau mereka bisa keluar jika mereka pergi ke timur, tetapi arah Jack adalah pergi ke selatan. Selain itu, jalan yang dilalui Jack sangat jauh. Hanya dengan melihat rumput liar yang lebat di sekitarnya, mereka dapat berpikir bahwa jalan ini bahkan tidak melindungi binatang buas, dan semakin sepi, lapisan kabut tipis di lingkungan tiba-tiba naik. Pada saat ini, ekspresi Wu Qianqi dan Zhou Fei Peng sudah sangat jelek. Jack di depannya masih cemberut dan berjalan ke depan. Zhou Fei Peng tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Jack di depannya, kemana kita akan pergi? Mengapa ada kabut di sekitar? 1 mil jauhnya, pria bertopeng itu memegang anjing roh bermata raksasa, dan mengikuti Jack dan yang lainnya dengan tidak tergesa-gesa. Dengan anjing roh bermata raksasa, mereka secara alami tidak takut kehilangan. Sekte 10.000 mayat mampu menghabiskan keuntungan untuk masalah ini kali ini. Pria bertopeng tidak akan pernah membiarkan apapun yang akan menghancurkan rencana mereka. Murid-murid dari Sekte Chiba yang bertarung dengan mereka sebelumnya mungkin akan menghancurkan rencana rahasia mereka. Yang mengejutkan pria bertopeng itu adalah bahwa tingkat kultivasi alam lingkuan menyebabkan beberapa tahap akhir bawaan bisa melarikan diri dari tangannya sendiri. Jika ini disebarkan, saudara-saudara seniornya pasti akan menertawakannya dengan masalah ini. Jadi orang-orang yang harus dihadapinya ini, di belakangnya ada lebih dari 2 lusin murid junior, salah satunya adalah murid Sekte 10.000 mayat dengan pipi monyet bermulut tajam, menatap ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba mendekati pria bertopeng itu dan berkata, "Kakak, kurasa itu tidak benar, arah mereka melarikan diri sepertinya." Sebelum ini selesai, suara muram dan dingin pria bertopeng itu mengikuti, ini juga menuju tebing Duancang. Murid dengan pipi monyet bermulut tajam itu mengangguk dengan penuh semangat, ya, itu arah tebing Duancang. Beberapa orang itu mungkin berpikir bahwa mereka pasti tidak akan selamat, jadi mereka pergi untuk mati sendiri. Mungkin mereka sedang memikirkan kematian sekarang. Setelah mendengar ini, pria bertopeng itu mencibir dan menggelengkan kepalanya sedikit, mereka seharusnya tidak mati untuk sementara waktu, tempat tebing Duancang, guru telah memberitahuku bahwa di bawah tebing Duancang bukanlah tebing. Pada saat ini, Jack dan yang lainnya datang ke jalan yang sangat sempit. Tanaman rumput di sekitarnya telah menghilang, memperlihatkan batu hitam yang tidak pernah tergelincir. Semakin mereka berjalan ke depan, semakin mereka merasakan kaki menginjak kerikil. Jack tidak menjawab pertanyaan Zhou Fei Peng barusan. Dia hanya berjalan ke depan dengan cemberut, dan setelah sekitar secangkir teh, kabut di sekitarnya begitu tebal sehingga dia hanya bisa melihat dalam jarak 5 meter dari daerah sekitarnya. Jack akhirnya berhenti bergerak maju. Zhou Fei Peng dan ketiganya mengikutinya ke sisi Jack. Pada saat ini, Jack membuka mulutnya untuk menjelaskan. Jika kamu melangkah lebih jauh sekitar belasan meter, kamu akan sampai ke tebing hati yang patah. Setelah kata-kata ini, wajah beberapa orang berubah drastis, Zhou Fei Peng langsung berteriak, apa? Ini tebing hati patah di depan, mengapa kamu membawa kami ke sini? Ini bukan tentang membiarkan kita melompat, itu langsung dibunuh oleh mereka. Apa bedanya? Bab 2062. Wajah Wu Qianqi juga sangat jelek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Jack. Jack menghela nafas. Dia berbalik dan melihat lingkungan berkabut putih. Menurut peta, jika dia melangkah lebih jauh 10 meter di depan adalah tebing. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi tebing ini. Orang luar menamai tebing ini tebing Duancang, karena tidak ada orang yang melompat dari tebing ini dapat hidup kembali. Tidak ada tempat untuk mengatakan bahwa kerabat yang sunyi menangis dan mati. Jack terbatuk ringan dan menjelaskan kata demi kata, sebelum aku kembali ke Gunung One Piece, aku fokus untuk memahami tempat-tempat berbahaya di luar Gunung One Piece dan tebing Duancang secara alami berada dalam lingkup pemahamanku.
Terlepas dari buku kuno mana yang kamu baca atau informasi tentang tebing Duancang yang kamu dapatkan dari mulut para senior lainnya, mereka semua mengatakan bahwa tebing Duancang tidak dapat membunuh orang. Setelah mendengar ini, mulut Wu Qianqi yang terdiam berkedut dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Ini juga untuk kamu katakan, siapa yang tidak tahu bahwa tebing Duancang adalah orang yang tidak mati, tetapi siapapun dengan tingkat kultivasi dapat mendukung tubuh mereka dengan esensi sejati. Bahkan jika tebing itu jatuh, tidak akan ada bahaya. Alasannya mengapa tebing Duancang itu tidak memungkinkan orang kembali karena tempat itu adalah formasi kuno. Jack mengangguk, apa yang dia pahami adalah sama, aku pikir formasi kuno ini juga merupakan semacam formasi perangkap, dan karena formasinya terlalu tua, kekuatan formasi telah lolos. Lihatlah kabut putih di sekitar sini. Ini adalah energi yang lolos setelah metode formasi kuno menjadi rusak untuk waktu yang lama. Zhou Feipeng menjadi lebih bingung saat dia mendengarkan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dikatakan Jack. Jadi nadanya agak terburu-buru. Apa yang ingin kamu katakan? Tidak apa-apa untuk berterus terang. Kamu membuatku bingung sekarang. Menurutmu, kita masih harus melompat dari tebing untuk melindungi hidup kita? Jack menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan menatap mereka dengan ekspresi serius. Aku memiliki seorang senior yang pernah ke tebing Duancang sebelumnya, dan dia secara pribadi telah mengalami kabut yang menembus daerah sekitarnya. Dia mengatakan bahwa kabut ini melarikan diri dari energi susunan yang terperangkap, yang dapat membingungkan hati orang dan bahkan melindungi persepsi. Alasan mengapa aku membawa kalian ke sini adalah karena itu dapat melindungi persepsi. Membuat seseorang tersesat di sini, tetapi bagaimanapun juga, kita tidak melompat ke tebing Duancang, jadi kita hanya tersesat, selama kita punya cukup waktu untuk kembali. Berbicara tentang ini, Wu Qianqi bereaksi, maksudmu adalah bahwa tujuan kedatangan kita ke sini adalah untuk melindungi persepsi anjing roh mata raksasa, sehingga dia tidak dapat menemukan arah kita. Jack mengangguk, inilah yang dia maksud. Alasan mengapa mereka belum bertemu dengan murid sekte 10.000 mayat sejak perjalanan mereka bukan karena mereka beruntung, tetapi bahkan murid sekte 10.000 mayat tahu bahwa tidak ada jalan seperti itu di hari-hari biasa. Salah satunya adalah tidak ada monster dan binatang roh, dan yang lainnya adalah juga tidak ada bunga dan tanaman spiritual. Orang-orang yang datang ke sini mungkin sudah muak, dan mudah tersesat saat memasukinya. Akan banyak kesulitan untuk keluar. Karena hal inilah Jack membawa mereka ke sini tanpa ragu-ragu. Kabut putih yang menyelimuti sekitarnya adalah penghalang alami. Dengan hal ini menghalangi anjing roh bermata raksasa untuk mencoba menentukan posisi mereka, itu akan menjadi lebih sulit. Faktanya, bahkan tanpa mereka bertiga, Jack tetap akan datang ke sini. Lagi pula, bahaya tinggal di luar berlipat ganda. Jika mereka tidak bisa keluar, mereka mungkin akan digeledah oleh para murid dari sekte 10.000 mayat. Lebih baik untuk datang ke sini dan jangan buang air besar. Tempatnya lebih aman. Zhou Feipeng terlihat sedikit lebih baik, dan Jack menyuruh mereka untuk menurunkan Huo Xuanhui dan membiarkan Huo Xuanhui menyembuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Orang-orang seperti dia yang terluka parah adalah yang paling tabu untuk berlarian dan bekerja keras. Perjalanan tadi membuat Huo Xuanhui semakin tidak nyaman. Setelah menurunkan Huo Xuanhui, beberapa orang juga bermeditasi. Wajah mereka tidak terlalu bagus. Meskipun kabut putih dipenuhi di sini, itu bisa menjadi penghalang bagi mereka, tetapi tidak ada yang tahu apakah penghalang ini akan berfungsi atau tidak. Bab 2063. Bisakah mereka selamat dari bahaya ini? Tepat ketika Jack memikirkannya, suara Wu Qianqi terdengar dari telinganya lagi, mengapa kamu begitu yakin, di bawah tebing Duancang adalah formasi yang terperangkap daripada formasi pembunuhan? Meskipun kabut di sekitarnya dilepaskan oleh formasi di bawah tebing Duancang, masalah ini tidak dapat dinilai dari kabut saja, yang berikut ini pasti formasi perangkap daripada formasi pembunuh. Jack membuka matanya, dia tidak melihat Wu Qianqi, dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, aku tidak yakin, saya hanya 70% hingga 80% yakin. Karena kamu memiliki kepastian 70-80%, apa dasarmu? Wu Qianqi mematahkan postur kaserole untuk menanyakan akhir, yang membuat Jack sedikit tidak berdaya. Faktanya, Jack memiliki kepastian 10% bahwa ada formasi yang terperangkap di bawah tebing Duancang alih-alih formasi pembunuhan. Alasannya sederhana. Jack tahu formasi yang terperangkap ini, bukan Jack yang melihatnya dengan matanya sendiri. Namun dalam memori yang ditinggalkan oleh pendahulunya, ada memori tentang formasi perangkap semacam ini. Formasi perangkap semacam ini memiliki ciri khas. Dengan berlalunya waktu, sebagian energi di dalamnya akan terlepas. Energi yang keluar akan berubah menjadi kabut putih, memenuhi area di sekitarnya.
Kabut yang menyebar ini memiliki fungsi untuk melindungi persepsi dan membingungkan orang, dan pada dasarnya sama dengan kabut putih di sini. Karena itulah Jack akan segera menyimpulkan bahwa formasi di bawah tebing Duancang adalah formasi yang terperangkap. Nada bicara Jack ringan dan berkibar, sedikit benar, jika aku tidak salah, formasi yang terperangkap ini disebut formasi tertekan Si Jue. Formasi tertekan Si Jue dapat menjebak tubuh dan jiwa orang, dan bahkan kesadaran ilahi tidak dapat menembusnya, tapi itu membuatku merasa terjebak. Yang membuat bingung, kenapa formasi tertekan Si Jue muncul di sini. Mendengar apa yang Jack katakan, Wu Qianqi sedikit terkejut. Wu Qianqi belum pernah mendengar tentang formasi tertekan Si Jue di mulutnya. Faktanya, pengalaman Wu Qianqi lebih baik daripada kakak laki-lakinya. Pada hari biasa, dia paling suka mempelajari reruntuhan kuno dan legenda, tetapi dia belum pernah mendengar hal-hal seperti formasi tertekan Si Jue, seolah-olah formasi tertekan Si Jue ini bukan milik dunia mereka. Setelah Jack mengucapkan kata-kata ini, dia mengalihkan pandangannya ke daerah sekitarnya lagi. Formasi tertekan Si Jue seharusnya tidak muncul di tempat seperti Si Xuanzu, bagaimanapun juga, Si Xuanzu hanya dapat dianggap sebagai tempat kecil. Sekte terkuat hanya sekte kelas 4. Meskipun ada monster kuat di Gunung One Piece, monster itu sama sekali bukan manusia. Bahkan jika mereka berubah menjadi manusia, mereka tidak akan sekuat manusia. Wu Qianqi berpikir sejenak dan berkata, dengan kata lain, para pejuang yang secara tidak sengaja memasuki formasi yang terperangkap Si Jue tidak dapat keluar dari formasi atau menemukan mata formasi, dan tidak akan pernah bisa keluar. Mereka langsung terperangkap dan mati di dalam. Jack mengangguk. Meskipun nama formasi Si Jue keras, ia tidak mematikan. Mereka yang secara tidak sengaja memasukinya, jika mereka tidak memiliki kekuatan tirani atau metode untuk menghancurkan formasi, mereka hanya dapat menerima kematian perlahan. Setelah menghabiskan waktu terakhir di dalamnya, memikirkan perasaan itu, Wu Qianqi hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya berdiri terbalik. Akan lebih baik untuk diretas sampai mati. Itu sangat bahagia untuk mati. Jika kamu secara tidak sengaja jatuh ke dalam 10 formasi Si Jue ini, maka hanya bisa menunggu kematian hari demi hari. Keputusasaan semacam itu terasa menakutkan setelah memikirkannya, dan Zhou Feipeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata setelah mendengarkan mereka berdua berdiskusi untuk waktu yang lama. Aku bilang kalian berdua masih tertarik untuk membahas ini. Kapan ini? Tidakkah khawatir kabut di sekitar sini tidak bisa melindungi kita sama sekali dan mereka akan mengejar kita? Bab 2064. Wu Qianqi menyipitkan mata pada Zhou Feipeng sedikit tanpa berkata-kata, bahkan jika kita menunggu di sini dengan jujur, bisakah kita mencegah mereka menemukan kita? Hati Zhou Feipeng kacau sekarang. Dia ingin mencari kesalahan ketika dia melihat orang lain mengobrol. Kalimat ini membuat Zhou Feipeng memerah dan lehernya tebal, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun untuk disangkal. Seperti yang dikatakan Wu Qianqi, mungkinkah mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya diam di sini, bermeditasi dan menganiaya mereka untuk menghindari tertangkap oleh orang-orang itu. Faktanya, kelompok mereka sekarang benar-benar mengundurkan diri, dan mereka telah melakukan semua yang mereka bisa dan harus lakukan. Jika mereka tidak dapat melarikan diri dari penangkapan mereka, maka mereka hanya dapat membuktikan jalan buntu mereka. Wu Qianqi menoleh dan menatap Jack, yang acuh tak acuh. Tanpa diduga, basis kultivasi awalmu sangat menentukan. Jika kamu tinggal bersama kami, tidakkah kamu takut kami akan melelahkanmu? Ini adalah pertanyaan yang paling ingin ditanyakan Wu Qianqi setelah meninggalkan gua. Anjing roh bermata raksasa memiliki kemampuan berburu yang kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat anjing roh bermata raksasa itu, ia tidak dapat mencari orang yang menjadi target, jadi pasti pada sesuatu yang tersisa dari orang itu. Pria bertopeng yang memegang pakaian rusak saudaranya sama dengan menguncinya. Secara alami, mereka berdua tidak bisa meninggalkan saudara laki-laki itu dan melarikan diri untuk hidup mereka sendiri. Jika mereka dipisahkan, kemungkinan bertahan hidup Jack akan lebih besar. Melihat ekspresi polos Jack, sepertinya dia tidak pernah membayangkan meninggalkan mereka untuk melarikan diri, yang membuat keraguan Wu Qianqi sangat membingungkan. Karena jika dia berpikir dengan cara lain, dia harus dipisahkan dari orang-orang yang pertama kali menjadi sasaran, agar tidak terlibat. Jack bahkan tidak melihat Wu Qianqi, dan nadanya masih tidak memiliki perubahan suasana hati. Dengan postur sekte 10.000 mayat, bahkan jika aku meninggalkan kalian dan berlari ke arah yang berlawanan, diperkirakan tidak ada banyak kemungkinan untuk bertahan hidup. Faktanya, Jack tidak mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia sendiri penuh dengan rahasia. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, Wu Qianqi secara alami akan curiga. Setelah mendengar ini,
Wu Qianqi mengangkat alisnya tanpa sadar dan tidak terus bertanya. Tapi Jack juga tahu bahwa Wu Qianqi sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Pada saat ini, ada suara langkah kaki kecil di kejauhan, dan kelima orang itu menegang dan berdiri dari tanah pada saat yang sama. Jack mengerutkan kening dan mengambil langkah maju, menghalangi Nash White di belakangnya. Wu Qianqi dan Zhou Feipeng juga melakukan langkah yang sama. Mereka berdua memblokir Huo Xuanhui di belakang mereka dengan ketat. Sebenarnya, pada saat ini, mereka harus menoleh dan berlari, tetapi beberapa kata yang Jack katakan sebelumnya terlintas di benak mereka, dan selusin meter kemudian adalah tebing patah hati. Bahkan jika mereka ingin berlari, mereka hanya dapat berlari ke kedua sisi, tetapi medan di dekatnya adalah batu besar yang menonjol, dan di bawah batu besar ini adalah formasi Sijue. Dengan kata lain, mereka dipaksa pergi ke Duancang untuk bersembunyi, dan sosok itu berangsur-angsur menjadi jelas melalui kabut putih. Saat mereka bisa melihat dengan jelas, hati kelima orang itu bergetar lagi pada saat yang bersamaan. Kasus terburuk benar-benar terjadi. Pria bertopeng itu memegang anjing roh bermata raksasa di tangannya. Anjing roh bermata raksasa itu terengah-engah, dan lidah yang panjang terkulai di luar. Tampaknya karena dia telah menemukan target, dia sangat bersemangat sekarang, ekornya bergoyang-goyang, dan sepasang mata besar menatap Jack dan mereka berlima. Bab 2065. Pria bertopeng itu mencibir, mengeluarkan sepotong daging dari ruang penyimpanan dan melemparkannya ke udara. Anjing roh mata raksasa melompat ke depan dengan penuh semangat, membuka lebar mulutnya dan menelan potongan daging dalam satu suap, membuatnya renyah. Aku pikir kalian bisa melarikan diri ke suatu tempat, kalian benar-benar datang ke sini. Apakah menurutmu kabut di sekitar ini dapat menghalangi deteksi anjing mata raksasa? Itu konyol dan naif, dan kalian juga meremehkan kemampuan anjing roh bermata raksasa itu. Pria bertopeng itu mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala besar anjing roh mata raksasa. Murid dari Sekte 10.000 Mayat dengan pipi monyet bermulut tajam di belakangnya tertawa terbahak-bahak, menatap beberapa orang di depannya dengan senyum jahat, membuat suara tajam di tenggorokannya. Apakah kamu pikir anjing roh mata raksasa yang dipegang kakak laki-laki kita adalah anjing roh mata raksasa biasa? Aku akan memberimu pengalaman panjang hari ini. Anjing roh mata raksasa ini dikultivasikan melalui metode rahasia sekte. Aku tidak tahu sudah berapa banyak percobaan. Meskipun kekuatannya tidak terlalu bagus, rasanya 3 atau 4 kali lebih kuat dari anjing roh mata raksasa biasa. Kabut di sekitarnya memiliki efek pemblokiran tertentu, tetapi masih tidak dapat menghentikan persepsi anjing roh mata raksasa ini. Zhou Feipeng dan Wu Qianqi menutup mata mereka pada saat yang sama, dan hati mereka dipenuhi dengan keputusasaan, dan harapan terakhir mereka hilang. Mereka tetap tidak lolos. Pria bertopeng itu mencibir seolah kucing menangkap tikus, sedikit malas. Kucing itu tidak terburu-buru, dia ingin bermain dengan tikus di tangannya sebelum membunuh sepenuhnya. Sebenarnya, jauh sebelum kalian melangkah ke jangkauan kabut ini, aku bisa menangkap kalian jika aku mau, tetapi aku tidak melakukannya, hanya ingin melihat apa yang akan kalian lakukan, dan mengira kalian datang ke sini karena kalian ingin bertemu dengan orang lain, aku pikir terlalu banyak. Jack menurunkan matanya, bertanya-tanya mengapa dia mengira orang-orang ini sangat lambat, tetapi dari sini juga dapat dilihat bahwa karakter pria bertopeng ini sangat kejam, dan dia perlahan mendorong mereka ke dalam keputusasaan. Setelah secercah harapan, mereka menghilang dalam sekejap. Dia seharusnya sangat menyukai perasaan ini. Melihat keputusasaan di wajah mereka, pria bertopeng ini memiliki rasa pencapaian. Bagaimana orang biasa bisa tenang menghadapi orang seperti itu? Jack melirik ke samping dan melihat Zhou Feipeng. Seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan jika dia adalah pria pemberani, dia pasti akan merasa merinding ketika menghadapi orang seperti itu. Wu Qianqi masih tenang, Huo Xuanhui tenang dan tampaknya telah menerima kenyataan tragis ini. Pria bertopeng mengeluarkan pedang 4 kaki dari ruang penyimpanan. Pedang 4 kaki ini berwarna merah darah dan memiliki perasaan yang aneh. Setelah melihatnya, orang tidak bisa menahan perasaan dingin. Mampu melarikan diri di tanganku sebelumnya, membuat aku melacak begitu lama, jika itu hanya memungkinkanmu untuk mati dengan mudah, itu akan sangat murah untukmu, maaf aku membuang waktu begitu lama. Kalimat ini membuat 5 orang yang ketakutan di dalam hatinya merasa lebih tertekan. Ini adalah akhir yang paling tragis. Mereka bahkan tidak bisa mati dengan benar. Mereka harus disiksa sebelum mereka bisa mati, dan mereka bahkan tidak bisa bertahan hidup dan tidak bisa mati. Orang-orang dari Sekte 10.000 Mayat selalu kejam, dan mereka sangat pandai menyiksa orang. Tangan Zhou Feipeng gemetar, dan senjata di tangannya ikut bergetar, tetapi Zhou Feipeng tidak mau mati.
Bukankah itu hanya kematian? Bahkan jika itu mati, aku harus mundur beberapa. Kalian dengarkan baik-baik, kita tidak bisa dibunuh oleh mereka dengan sia-sia. Pria bertopeng itu mencibir setelah mendengar kata-kata Zhou Feipeng. Bahunya bergetar karena tawa. Sekarang kata-kata berani Zhou Feipeng benar-benar konyol di depan topeng jelek itu. Dengan dia berdiri di sini, bagaimana mungkin beberapa dari mereka menarik kembali murid sektenya? Nash White mengerutkan kening dan merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah kepada Jack, apa yang akan kita lakukan? Mungkinkah kita harus berdiri di sini dan menunggu kematian? Nash White juga diselimuti keputusasaan pada saat ini. Meskipun dia tahu Jack memiliki beberapa metode, dia tidak tahu apa yang Jack sembunyikan di dalam hatinya. Pada saat ini, jika dia mengeluarkan kapal roh mustard, dapatkah dia melarikan diri darinya? Bab 2066. Tapi siapa yang tahu bahwa setelah Jack mendengarkan, dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Nash White, memalingkan wajahnya dan menatap Zhou Feipeng dan yang lainnya yang berdiri di sampingnya dengan sungguh-sungguh. Ikuti aku. Sekarang kita hanya punya satu jalan tersisa. Jangan khawatir, bahkan jika putus asa, aku akan menemukan jalan. Setelah kata-kata ini, Jack menarik Nash White dan berlari kembali. Zhou Feipeng dan Wu Qianqi tercengang. Pada saat ini, mereka secara alami dapat melihat apa yang ingin dilakukan Jack. Apakah dia masih ingin melompat dari tebing? Tapi jelas anak ini juga tahu dalam hatinya bahwa formasi tertekan si Jue adalah formasi kuno. Bahkan jika mereka yang memiliki kemampuan hebat itu tidak dapat melarikan diri, bukankah itu jalan buntu baginya untuk melompat ke bawah? Tapi mungkin itu karena Jack bergegas, atau mungkin karena pria bertopeng itu baru saja mengatakan akan menyiksa mereka. Pada saat ini, mereka tidak punya waktu untuk ragu. Wu Qianqi menarik napas dalam-dalam, meraih lengan Zhou Feipeng dengan satu tangan dan lengan Huo Xuanhui dengan tangan lainnya, mengikuti Jack, dan berlari menuju tebing Duancang. Adegan ini jatuh ke mata pria bertopeng, tetapi dia sedikit mengangkat alisnya. Para murid dari Sekte 10.000 mayat di belakangnya ingin bergegas keluar untuk menghentikan 5 orang yang ingin melompat dari tebing, tetapi mereka dihentikan oleh pria bertopeng yang mengangkat tangannya. Biarkan mereka menari, dan menunggu kematian perlahan seiring waktu. Rasa sakit seperti ini akan menyiksa orang menjadi gila, yang juga cukup menarik. Namun, pada jarak lebih dari 10 meter, Jack berlari beberapa langkah dan sampai di tepi tebing. Dia melihat ke bawah ke tepi tebing hanya ada kabut putih. Jika dia tidak melompat dan menunggu mereka, dia hanya akan mati. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tidak melihat 3 orang di belakang. Detik berikutnya dia melompat ke depan, masih memegang lengan ayahnya erat-erat di tangannya. Sensasi jatuh yang cepat menyebabkan Jack kehilangan kesadaran untuk sementara waktu, untuk mencegahnya turun. Ketika keadaan darurat terjadi, dia segera mengantar Nash White kembali ke kapal roh mustard. Setelah 5 atau 6 napas penuh, Jack melihat bahwa bagian bawahnya samar-samar ke dalam kabut, kabut di sekitarnya dengan cepat menipis, dan penglihatannya berangsur-angsur menjadi jelas. Meskipun dia melompat dari tebing, dia memiliki dukungan dari esensi sejati, yang dapat mengontrol kecepatan turunnya. Pada saat kakinya mendarat, Jack masih memiliki perasaan yang tidak nyata. Pada saat ini, kabut di sekitarnya sudah sangat tipis sehingga pada dasarnya tidak terlihat. Dia berbalik dalam lingkaran untuk mendapatkan pemandangan panorama dari segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah lembah kosong. Meski dikelilingi pegunungan tinggi, ada jalan keluar, tepat di depannya. Di mana dia berdiri, tidak ada rumput yang tumbuh, tetapi pintu masuk dan keluar ditumbuhi rumput liar, seolah-olah diremajakan. Dia dengan hati-hati mengamati sekeliling dan menemukan bahwa ada beberapa pintu masuk dan keluar. Ini memang di bawah tebing, tapi tempat yang mereka tempati datar. Lembah itu seukuran lapangan sepak bola. Jika didengarkan dengan seksama, masih dapat didengar suara gemericik sungai, yang merupakan surga di bawah kabut tebal. Ada beberapa klik lagi tanpa menoleh. Zhou Feipeng dan Wu Qianqi bersama Huo Xuanhui akhirnya melompat dari tebing dan mendarat di tanah. Mereka bertiga juga sedikit linglung. Ketika mereka melihat Jack berdiri tepat di depan mereka, hati yang gelisah menjadi sedikit tenang, dan pemandangan di sekitarnya membuat mereka terpana. Ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Tidak ada agen di mana-mana, dan tidak ada kabut tebal yang melindungi garis pandang. Dengan pemandangan yang luas, bahkan ada lebih dari satu pintu masuk dan keluar. Jika mereka ingin pergi, tampaknya sederhana. Bab 2067. Mereka hanya butuh untuk berjalan kaki. Zhou Feipeng maju selangkah, hanya untuk merasakan ada klik di bawah kakinya.
Beberapa orang melihat ke tempat yang terdengar pada saat yang sama, dan melihat di mana mereka bertiga berdiri. Ada beberapa tulang. Tulang-tulang ini jelas sangat tua, dan lapisan abu jatuh di tulang yang tebal, dan pakaian yang awalnya dikenakan di tubuh juga setajam konfeti dari waktu ke waktu, tetapi mereka berubah menjadi potongan-potongan dan tersebar di sekitar tulang dengan satu sentuhan. Adegan ini membuat mereka semua kedinginan, dan mata penuh harapan itu langsung menegang. Jack melihat sekeliling di depannya tanpa melihat telapak kakinya. Pada saat ini, tatapannya jatuh ke tanah, dan ada lebih dari satu mayat di sekitarnya. Hanya tempat dia berdiri yang relatif bersih, mayat di sekitarnya ada di mana-mana, dan tulang manusia dan monster semuanya ada. Tulang-tulang ini tersebar tidak merata, diam-diam mengatakan keputusasaan yang dirasakan mayat-mayat ini ketika mereka masih hidup. Zhou Feipeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan menggenggam tangan kakak laki-lakinya juga secara tidak sadar mengencang. Wajah beberapa orang tidak terlalu bagus, tetapi Huo Xuanhui memecah kesunyian, "Di mana ayahmu?" Baru saja, Jack takut sesuatu akan terjadi tiba-tiba setelah dia turun. Demi keselamatan ayahnya, dia membawanya kembali ke kapal roh Mustard. Jack terbatuk sedikit tetapi berkata dengan samar, "Aku memiliki ruang penyimpanan kecil yang dapat menampung satu orang. Makhluk hidup juga bisa masuk. Ketika aku turun, aku takut bahaya dan kekuatan ayahku terbatas, jadi aku membiarkan dia memasuki ruang penyimpanan kecil." Secara alami, dia tidak akan mengatakan bahwa dia memiliki ruang penyimpanan yang besar di tubuhnya. Bahkan jika ditempatkan di alam Void Dewa, kapal roh Mustard seperti itu adalah harta yang langka. Meskipun dia percaya pada karakter Zhou Feipeng dan yang lainnya, dia tidak akan pernah mengatakannya di depan mereka. Huo Xuanhui sedikit mengangguk, dan tidak bertanya lebih jauh. Zhou Feipeng dan yang lainnya bahkan tidak melihat ke arah Jack. Mereka sekarang penuh dengan tulang di tanah. Zhou Feipeng gemetar dan membantu Huo Xuanhui yang goyah, mencari tempat yang bersih untuk membiarkan dia bermeditasi dan mengatur napasnya. Dia berdiri tegak dan menatap ke arah pintu masuk dan keluar. Itu adalah celah di antara dua gunung. Jaraknya jauh dan sempit, tetapi jika dia mendekat, dia akan menemukan bahwa itu cukup untuk memungkinkan dua gerbong lewat berdampingan. "Aku ingin melihatnya. Aku seharusnya bisa keluar." Kalimat ini jelas kurang percaya diri. Jika mereka bisa keluar, bagaimana bisa ada begitu banyak tulang tergeletak di sekitar? Tetapi Jack dan Wu Qianqi tidak mengatakan apa-apa saat ini. Zhou Feipeng meluruskan pinggangnya dan memutar jarinya. Dia menggerakkan pinggangnya. Dia tidak tahu apa yang akan dia ikuti, jadi dia mengambil langkah besar dan berjalan menuju celah di antara dua gunung. Ketika dia mengambil langkah, dia sangat kuat, seolah-olah hanya dengan cara ini dia bisa memberinya cukup keberanian. Dia berjalan sangat cepat, dan setelah beberapa saat dia tiba di celah antara dua gunung. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi melambat. Dengan sentuhan godaan, karena takut menemui rintangan. Tetapi sampai dia berjalan ke celah di antara dua gunung dan menginjak rumput liar yang lebat, dia tidak menemukan penghalang apapun. Ini membuat Zhou Feipeng sangat senang, dan Wu Qianqi menghela nafas lega. Tidak ada penghalang. Itu memang pintu masuk dan keluar, mereka bisa keluar. Zhou Feipeng berbalik dengan penuh semangat dan melambai pada tiga orang di kejauhan dengan sepasang mata besar. "Tidak ada. Dimungkinkan untuk keluar. Kalian bisa menungguku berjalan ke depan dan melihat apakah ada bahaya. Aku akan kembali secepatnya." Setelah mengatakan ini, dia melangkah maju dan berjalan ke depan. Kesenjangan antara kedua gunung itu sekitar 10 meter. Setelah keluar dari celah, belok kiri harus menjadi sebidang tanah lain. Bab 2068. Jack dan Wu Qianqi menyaksikan Zhou Feipeng berjalan keluar dari celah dan berbelok ke kiri sampai dia menghilang dan tidak ada suara yang datang, yang membuat Wu Qianqi semakin bahagia. Tapi hati mereka masih belum sepenuhnya lega. Lagi pula, ada terlalu banyak tulang di tanah. Jack tanpa ekspresi, tetapi diam-diam memalingkan muka dari Zhou Feipeng. Wu Qianqi berbalik dengan penuh semangat dan berkata kepada pria senior di belakangnya. "Saudara Huo, kamu melihat bahwa saudara muda Zhou keluar, dan dia tidak menemukan apapun. Tampaknya dia masih bisa keluar, tetapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi di luar." Begitu suara itu jatuh, suara yang akrab terdengar di belakang mereka, dengan sedikit keputusasaan. "Mengapa begitu?" Beberapa orang menoleh pada saat yang sama, dan melihat Zhou Feipeng tiba-tiba muncul di belakang mereka. Sekarang Zhou Feipeng berdiri tepat di belakang mereka, di celah antara dua gunung. Ada total 4 celah di lembah ini di mana mereka bisa keluar. Retakan terbesar tepat di depan mereka, dan ada retakan di belakang mereka. Mereka dengan jelas melihat bahwa Zhou Feipeng telah keluar dari celah di depan mereka tadi.
Tapi sekarang Zhou Feipeng muncul tepat di belakang mereka, dan napas Wu Qianqi pendek. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu berlari di belakang kami? Zhou Feipeng berkata dengan putus asa, celah di depan bukan garis lurus. Saya harus belok kiri, jadi saya berjalan ke kiri. Akibatnya, saat saya berjalan, celah itu berbelok ke kiri lagi, dan saya berbelok ke kiri lagi itu kembali ke sini. Setelah mendengar ini, wajah Wu Qianqi menjadi abu-abu seperti diolesi semen. Dia sepertinya tidak mau mempercayainya. Dia melangkah maju dan, seperti yang diharapkan, setelah dia menghilang di depan semua orang untuk beberapa napas, dia berada di celah tepat di belakang. Muncul di antara mereka. Dengan kata lain, celah di depan terhubung dengan celah di belakang. Mereka berjalan berkeliling, tetapi hanya berbalik di tempat. Keduanya tampak sangat tidak bersemangat, yang benar-benar putus asa. Meskipun masih ada tulang di mana-mana dan mereka menghindari membicarakan masalah di sini, setelah melihat harapan mereka masih mencobanya lagi, tetapi kenyataannya mereka tidak bisa keluar. Jika mereka akan bisa pergi, mengapa ada begitu banyak tulang di sini? Semua tulang ini memberitahu mereka bahwa mereka mencoba lagi dan lagi pada saat itu. Jack mengulurkan tangan dan menghentikan Zhou Feipeng yang ingin mencoba lagi. Ini adalah kasus dengan formasi tertekan si Jue. Meskipun melihat ke depan memang jalan keluar, itu sebenarnya adalah formasi sihir yang sangat bagus. Meskipun kamu maju, rune dari formasi sihir mengalir di tikungan, dan kamu dipindahkan ke tempat lain dengan ruang di pintu masuk, kamu tidak akan bisa keluar bahkan jika kamu berkeliling ratusan kali di sini. Kalimat ini sangat putus asa. Wu Qianqi, Huo Xuanhui dan Zhou Feipeng saling memandang dan duduk di tanah seolah-olah mereka frustrasi dengan bola. Aliran gemericik jelas di telinga mereka, dan pintu keluar jelas di depan mereka, tetapi bagaimana mereka tidak bisa pergi keluar? Jack sepertinya berpikir keputusasaan tidak cukup, dan kemudian menambahkan, formasi tertekan si Jue dilarang terbang. Bahkan lebih tidak mungkin jika kita ingin keluar dari manapun kita berada. Kalimat ini secara langsung menyebabkan atmosfer di sekitarnya membeku. Zhou Feipeng dan Wu Qianqi duduk kosong di tempat, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Meskipun Huo Xuanhui tidak mengatakan apa-apa, dia masih bisa merasakannya putus asa di wajahnya. Zhou Feipeng mengangkat kepalanya dan melirik Jack dengan miring, jika kamu tidak melompat, kamu mati, dan jika kamu melompat, kamu juga mati. Singkatnya, itu adalah kata mati, tetapi kamu tegas pada saat itu. Bab 2069. Jack bisa mendengar sedikit kebencian dari kata-kata Zhou Feipeng, tetapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menyalahkan Jack, bagaimanapun juga, Jack tidak memaksa mereka untuk melompat. Bahkan jika mereka tidak melompat, itu mati, dan mereka akan disiksa sampai mati. Faktanya, mereka telah melompat dari tebing hati patah. Lebih baik mati di sini daripada disiksa oleh pria bertopeng di atasnya, setidaknya itu tidak memalukan. Itu hanya lebih menyiksa. Jack tidak peduli dengan mereka. Dia menemukan tempat yang bersih untuk bermeditasi dan mengatur napasnya. Tangannya terus meninju segel, dan esensi sejati mengalir di ujung jarinya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menunjuk ke depan, esensi sejati dengan suara pop itu menghantam udara. Pada saat ini, Jack tiba-tiba membuka matanya, dan melihat bahwa dia mengerutkan kening, matanya tertuju di depannya, dia mengenai posisi esensi sejati, tetapi tidak ada yang terjadi di tempat itu sekarang, perilaku Jack tampak seperti orang gila. Wu Qianqi dan Zhou Feipeng saling memandang tanpa daya, dan keduanya mengangkat alis. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Jack. Jack mengabaikan mereka berdua, dan menembakkan esensi sejati ke udara lagi. Masih tidak ada yang terjadi, dan kemudian dia berdiri dari tanah, menatap dengan sepasang mata besar, berjalan beberapa langkah ke depan dan meninju dengan esensi sejati, hanya berjalan dan memukul, meninju dan meninju di udara. Dia benar-benar terlihat gila seperti ini. Zhou Feipeng dan mereka bertiga melihat, mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Zhou Feipeng setengah menutup mulutnya dan berbalik ke samping, berbisik di telinga Wu Qianqi. Apakah orang ini bermarga White gila? Apa yang dia lakukan? Pukulan ke udara, ini untuk meniup udara, dia berpikir bahwa jika udara ditiup, bisakah kita keluar? Wu Qianqi menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, kamu bertanya kepadaku siapa yang ingin aku tanyakan. Tapi aku tidak berpikir anak ini seperti orang gila. Dia telah mengalami banyak krisis sebelumnya, dan dia lebih tenang daripada kita. Bagaimana bisa begitu cepat gila? Zhou Feipeng mengangkat bahu, tidak peduli seberapa tenang dia sebelumnya, itu mungkin kepura-puraan. Dia pura-pura tidak peduli dengan apapun. Sebenarnya, dia mungkin sudah lama hancur.
Jack memusatkan seluruh perhatiannya pada pukulan dan pukulan yang baru saja dia pukul. Tidak peduli apa yang dipikirkan tiga orang di sampingnya tentang dia, bahkan jika mereka bertiga menganggapnya sebagai orang gila, Jack sama sekali masa bodoh akan hal itu. Setiap kali dia melakukan pukulan, mata itu tertuju pada posisi di mana dia baru saja memukul. Menurut akal sehat, dia menggunakan esensi sejati untuk meninju, dan esensi sejati menghantam udara, jadi tentu saja itu tidak akan menyebabkan apa-apa. Esensi sejati yang mengalir di atas udara hanya bisa tumpah, dan yang paling kuat dapat menghancurkan ruang dengan satu pukulan. Kekuatannya saat ini terlalu rendah, dan pukulan ini berada di atas udara, tidak mungkin menimbulkan efek apapun. Tapi Jack tidak mencoba untuk memecahkan ruang dengan esensi sejati. Sebaliknya, dia ingin melihat bagaimana esensi sejati menghilang di ruang hampa. Dalam keadaan normal, selama esensi sejati tidak cukup kuat untuk menembus ruang, esensi sejati akan menghilang seperti setetes air ke laut. Tanpa jejak, tapi sekarang dia meninju, dan setiap kali esensi sejati mengalir ke ruang sekitarnya, itu akan menetes seperti setetes air yang menggantung tinggi di langit, bergelombang berputar-putar dengan riak kecil. Baru saja, matanya melebar dan dia mengamati riak kecil ketika esensi sejati bergabung ke dalam ruang. Alasan mengapa dia melakukan ini sangat sederhana, karena kekuatan kuno yang ditinggalkan ingatannya seperti itu menggambarkan metode menghancurkan formasi. Mungkin karena terlalu khawatir, setelah Jack menentukan keamanan lingkungannya, Nash White ingin keluar dari kapal roh Mustard. Jack tidak menghentikannya. Bagaimanapun, orang-orang ini tahu Nash White ada. Bab 2070. Zhou Feipeng dan yang lainnya hanya merasa bahwa ada sedikit fluktuasi di ruang di sekitar Jack, dan Nash White muncul di depannya lagi setelah menghilang, yang membuat beberapa dari mereka terkejut. Setelah Nash White keluar, dia bahkan tidak melihat mereka. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Jack dengan serius. Apa yang Jack lakukan barusan tampak bagi orang lain seolah-olah dia telah kehilangan hatinya, tetapi Nash White tahu putranya bertekad. Sedang memikirkan metode untuk menghancurkan formasi. Dia merendahkan suaranya dan berkata ke telinga Jack, "Apakah kamu sudah menemukan solusi?" Jack menoleh dan melirik ayahnya sendiri. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Nash White. "Ya, aku menemukannya. Senior dan Neng itu pernah terjebak dalam formasi Si Jue." Setelah mendengar jawaban afirmatif Jack, hati menggantung Nash White secara bertahap kembali ke perutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menamparkan bahu Jack lagi. "Sebelum aku mengatakan apa yang putraku lakukan, bisakah kamu memberitahu ayahmu dulu? Aku tidak tahu kapan kamu tiba-tiba melompat dari tebing, jantungku hampir melompat keluar dari tenggorokanku." Jack menggerakkan mulutnya tanpa daya. Dia tiba-tiba melompat. Tentu saja dia tidak melompat karena takut disiksa sampai mati oleh mereka. Menurut situasi di luar, jika dia tinggal di luar sepanjang waktu, bahkan jika itu tidak diseret oleh ketiga Zhou Feipeng, dia masih akan ditemukan oleh orang-orang dari Sekte 10.000 mayat. Dia melompat ke dalam formasi tertekan Si Jue sepenuhnya karena ingatan yang ditinggalkan pendahulunya, ada ingatan penting tentang formasi tertekan Si Jue. Ketika senior ini menjelajahi alam rahasia, dia terjebak di dalam arai. Bahkan jika kekuatan perkasanya berkali-kali lebih tinggi dari Jack, dia masih tidak bisa menembus 10 formasi mematikan dengan kekuatan kasar. Dia hanya bisa menembus formasi dengan metode lain. Sekarang Jack memukul udara dengan satu demi satu pukulan. Ini mengikuti metode mematahkan formasi yang digunakan oleh sang pendahulu perkasa. Nash White merendahkan suaranya dan berkata kepada Jack, "Bisakah kamu mematahkan formasi dengan pukulan dan pukulan di ruang ini? Apakah menurutmu ini bisa menembus formasi 10 tingkat kesulitan mutlak?" Jack menggelengkan kepalanya dan menjelaskan semuanya, "Aku tidak ingin menghancurkan formasi dengan kekuatan kasar. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak dapat melakukan ini sama sekali. Alasanku melakukan ini hanya untuk mengamati esensi sejati. Bagaimana itu menghilang di ruang hampa, ayah, lihat." Setelah mengatakan ini, Jack menamparkan pukulan lain. Nash White melebarkan matanya dan melihat esensi sejati mengalir di ruang angkasa, seperti riak di permukaan air, gelombang demi gelombang menghilang di sekitar. Adegan ini membuat Nash White tertegun sejenak, lalu menoleh dan menunjuk dengan terkejut ke tempat pukulan itu baru saja mengenai, ini seperti batu yang mengenai riak di air. Jack mengangguk, "Itu benar, itu berarti ruang di sini sangat stabil, dan bagian depan tidak ada di sini." Nash White menoleh dengan penuh semangat ketika mendengarnya, "Jadi kamu mencari sebentar. Terlepas dari formasi besar, akan ada mata. Mata adalah inti dari formasi besar. Karena formasi yang berbeda, fungsi dan kekuatan mata secara alami berbeda.
Beberapa mata adalah yang terkuat dalam formasi besar. Tapi ada mata formasi yang merupakan tempat terlemah dalam sebuah formasi. Bahkan dapat digambarkan sebagai 7 inci ular. Jelas, formasi 10 tingkat kesulitan mutlak ini adalah yang terakhir. Jack mengerutkan kening dan berkata, umumnya, mata formasi yang terperangkap adalah tempat termudah untuk menembus seluruh formasi. Selama aku menemukan tempat yang tepat, bahkan jika kekuatanku lebih lemah daripada kekuatan besar, aku tidak tahu berapa kali, tapi itu masih bisa mematahkan formasi besar ini. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Jack sangat percaya diri, dan Nash White mengangguk, lalu bagaimana kamu bisa menemukan sasaran?